Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakia Kaila dari kelas 02 SAKP 015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Dengan kata lain, integrasi merupakan suatu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan demi mencapai satu tujuan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi akan berjalan dengan lancar dan baik selama masa individu saling menghargai, memahami, dan menghormati, sehingga mengurangi risiko terjadinya suatu konflik yang bisa menimbulkan perpecahan. Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya, menjadikan masyarakatnya heterogen. Untuk menyatukan perbedaan itu, maka dibutuhkan integrasi nasional yang bisa diterminkan memulai susunan persatuan dan kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda yang mempunyai perbedaan. Menurut J. Sujati Zuwandono, integrasi nasional adalah cara menjaga kelestarian persatuan nasional dapat didamaikan dengan memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya ada jenis integrasi nasional. Integrasi nasional dibagi menjadi 3, yaitu integrasi sosial yang memiliki tujuan menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan tentram serta serasi. Yang kedua ada integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan susunan proses penyesuaian dari beberapa unsur yang berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Ketiga ada interaksi kebudayaan. Penyesuaian antara unsur kebudayaan yang berbeda untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan yang bermasyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi integrasi nasional. Itu ada 2. Yang pertama ada integrasi nasional politis, yang berarti menyatukan suatu bangsa yang berbeda-beda kebudayaan dan kelompok sosial dalam wilayah nasional yang berwujud identitas nasional bangsa yang dikaji dalam aspek politik. Kedua itu ada integrasi nasional antropologis, yang berarti cara menyesuaikan beberapa unsur kebudayaan yang berbagai macam perbedaan adat istiadat agar tercipta kehidupan yang serasi di masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya ada faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama itu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keenam, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang ketujuh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedelapan, adanya semangat persatuan dan kesatuan bahasa dan tanah air Indonesia. Yang kesembilan, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang 10, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi. Selanjutnya ada syarat menerapkan integrasi nasional. Itu ada 7. Yang pertama itu menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam menumbuhkan rasa tegang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Yang terakhir itu menghargai perbedaan. Yang terakhir ada contoh wujud integrasi nasional. Yang pertama itu contohnya tuh sikap toleransi antar umat agama. Walaupun agama berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang kedua,
Contoh, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.